Seorang santri tewas diduga dikeroyok oleh sesama rekan santri di Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo, wilayah Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Santri berumur 13 tahun tewas setelah dianiaya oleh rekan santri di Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo, wilayah Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Berdasarkan hasil visum, korban mengalami sejumlah luka hingga pendarahan di bagian kepala serta anggota tubuh lainnya akibat kekerasan benda tumpul. Peristiwa ini berawal ketika ada salah satu pelaku yang dendam dengan korban, lalu mengajak ke-11 rekan lainnya untuk mengeroyok korban hingga tewas dengan benda tumpul. Akibat kejadian tersebut, pihak pondok pesantren melarikan korban ke rumah sakit. Namun naas nyawa Rio Andika tidak dapat diselamatkan. Dari hasil penyelidikan kita, ternyata anak tersebut adalah korban dari penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan oleh teman-teman lainnya. Akhirnya kita lakukan olah TKP, cek TKP, dan kita bisa mengamankan 12 orang anak ya, yang saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan di unit PPA Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Hingga kini, polisi sudah mengamankan 12 santri yang terlibat dalam kekerasan terhadap rekannya hingga tewas. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Rusdi Muslim dari Tangerang, Banten. Selamat sore, Rusdi. Ya, selamat sore. Baik, Rusdi, bagaimana peristiwa pengeroyokan ini dapat terjadi di lingkungan pesantren hingga mengakibatkan seorang santri tewas? Ya, dapat saya kabarkan dari Kota Tangerang, di mana memang pada Sabtu kemarin, tepatnya tanggal 27 Agustus, telah terjadi penganiayaan terhadap seorang santri yang dilakukan oleh sekelompok santri atau teman-temannya yang mengakibatkan korban tewas. Korban bernama Rio Andika sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun karena akibat luka yang cukup banyak, nyawa korban tidak tertolong. Korban langsung dibawa ke rumah sakit Kabupaten Tangerang untuk dilakukan otopsi, dan Polres Metro Tangerang langsung terjun ke TKP untuk mengolah TKP dan mengamankan 12 orang terduga, yaitu para santri, sehingga hingga saat ini para terduga santri ini masih terus dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan sementara memang adanya provokasi dari para senior-senior korban, di mana akibat adanya dendam atau adanya provokasi di mana korban yang membangunkan para seniornya dengan cara tidak sopan. Namun begitu memang pihak Rumah Sakit Kabupaten Tangerang melakukan otopsi, dan untuk hasil sementara memang ada luka lebam pada bagian muka, pada bagian hidung tempat terdapat keluar darah, dan pada bagian tubuh lainnya terkena benda tumpul. Namun begitu memang Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo yang tepatnya berada di Cipondoh, Kota Tangerang, ini memang telah melakukan proses belajar mengajar terhadap santri, yang dimana menurut para santri yang sejauh ini mereka belum dapat memberikan keterangan. Pondok Pesantren sejauh ini masih tidak dapat dimintai keterangan, dan hingga saat ini kami terus memantau dan memastikan apa penyebab atau motif dari para terduga ini melakukan pengeroyokan. Namun begitu, Polres Tangerang terus berupaya menggali saksi-saksi. Sejauh ini sudah ada berapa orang saksi yang ditetapkan sebagai tersangka. Demikian aja. Baik, ini kan miris sekali ya. Artinya pengeroyokan hingga mengakibatkan seorang santri tewas dilakukan di pondok pesantren. Dugaan sementara seperti apa sih? Karena pelaku mengajak rekan lainnya sampai 12 orang mengeroyok korban hingga korban ini tewas. Dugaan sementara apa yang melatar belakangi pengeroyokan ini? Ya, Aditya, serta pemirsa, dapat saya kabarkan memang kami sempat mendatangi pondok pesantren, di mana kami juga sempat melakukan wawancara kepada santri, namun tidak mau disebutkan namanya. Kasus ini berawal dari usai melakukan pengajian pada pagi hari, di mana setelah usai pengajian, si korban dipanggil oleh para seniornya dan dilakukan pengeroyokan. Motif sementara adalah karena korban pada saat ditugaskan membangunkan para senior-seniornya atau para kakak-kakaknya, melakukan proses pembangunan itu tidak sopan, yaitu dengan menggunakan kaki, sehingga para santri lainnya menganggap korban tidak sopan dan melakukan penganiayaan. Demikian, Aditya. Baik, lalu bagaimana
pondok pesantren sendiri menanggapi hal tersebut? Karena ini di lingkungan pondok pesantren, apakah tidak ada pengasuh yang mengawasi sehingga terjadi pengeroyokan hingga mengakibatkan korban tewas? Ya, dugaan sementara memang Aditya, lemahnya pengawasan dari pondok pesantren membuat para santri dengan bebas melakukan penganiayaan terhadap para junior-junior. Namun begitu, memang hingga saat ini kita telah beberapa kali mendatangkan ke pondok pesantren dan hingga saat ini berita yang diturunkan para pengasuh maupun pengelola yayasan pondok pesantren ini belum dapat dimintai keterangan. Demikian Aditya. Baik, sudah sejauh mana proses pemeriksaan mengingat para santri ini masih di bawah umur? Ya, memang Aditya, usai terjadinya tindakan kekerasan yang mengakibatkan seorang santri tewas, Polres Metro Tangerang langsung terjun ke TKP dan memastikan mengolah TKP dan terdapat 12 orang santri diamankan dan dibawa ke Polres Metro Tangerang, di mana langsung ditangani oleh unit perlindungan anak, dan di situ ada memang salah satu santri yang berusia 15 tahun dengan inisial L yang sejauh ini sudah ditetapkan tersangka karena diduga memprovokasi teman-temannya untuk melakukan penganiayaan terhadap korban Rio Andika ini. Demikian Aditya. Baik, terima kasih Rusdi Muslim telah menginformasikan kepada kami dan kita masih akan terus menunggu bagaimana update pemeriksaan terhadap ke-12 korban ini.